Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33. Bilangan 13, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben, Syamua bin Yakub, dari suku Simeon, Safat bin Holi, dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune, dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf, dari suku Efraim, Hosea bin Nun, dari suku Benyamin, Palti bin Rafur, dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi, dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi, dari suku Dan, Amiel bin Gemali, dari suku Asyer, Setur bin Mikael, dari suku Naftali, Nabi bin Wofsi, dari suku Gad, Gwel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke gunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang bergubuk, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pepohonan atau tidak, tapakah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan tandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Dari Bilangan pasal yang ke-13 adalah
perintah Tuhan kita melihat bahwa pada waktu itu bangsa Israel di pasal 12 dikatakan mereka sedang berkemah di padang gurun Paran, dan pada waktu mereka berjalan ke sana, di situ Tuhan berfirman. Di ayat 1 dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Nah, ini di ayat 1 tuh Tuhan memerintahkan dan meneguhkan kembali janjinya bahwa negeri yang akan mereka diami adalah janji Tuhan yang sudah dinyatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada bangsa Israel negeri itu. Lalu dikatakan dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi saudara, kalau kita lihat di ayat 1 sampai dengan ayat 16 itu tentang perintah Tuhan kepada bangsa Israel, memerintahkan kepada Musa untuk Musa memilih para pemimpin untuk mengintai negeri yang akan diduduki oleh bangsa Israel. Nah, di ayat 17 sampai 24 itu adalah perintah Musa untuk menyelidiki keadaan negeri yang akan mereka diami. Kemudian dan juga pengintaian yang mereka lakukan dari 12 orang pemimpin dari 12 suku yang ada di Israel. Dan ayat 25 sampai 33 itu ya hasil daripada pengintaian mereka yang disampaikan oleh 12 pengintai. 10 pengintai dan 2 pengintai itu berbeda hasilnya. Nah, kita akan melihat di sini bahwa di ayat 3 dikatakan, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Jadi kita melihat di sini setelah Tuhan berfirman kepada Musa, Musa langsung taat dan melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Musa. Nah, kita melihat bahwa Musa ini sebagai pemimpin tertinggi, dia memberikan satu teladan. Apa yang difirmankan Tuhan, diperintahkan Tuhan, langsung dikerjakan dan dikatakan kepada orang Israel. Di situ dikatakan, dan inilah nama-nama mereka, mulai dari suku Ruben ya sampai dengan yang terakhir kita melihat di ayat 16 itu dikatakan, itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Nah, Yosua ini di sini ditampilkan secara khusus ya. Dia dari suku Efraim dan Kaleb juga dari suku Yehuda. Nah, kita melihat apa yang dikerjakan, yang harus mereka lakukan sebagai pengintai. Di sini kita melihat ayat 17, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb, naiklah ke gunung dan amatilah. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin, Musa juga mengajarkan bagaimana harus mengadakan observasi, mengadakan survei lapangan tentang keadaan tanah maupun juga keadaan orang di sana. Di situ dikatakan apa saja yang harus diamat-amati dan apa saja yang harus dikerjakan oleh 12 pengintai ini. Di situ dikatakan bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiami? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiami? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Ayat 20, bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu, bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah waktu musim hulu hasil anggur. Jadi saudara, kita melihat bahwa Musa sebagai seorang pemimpin memberikan satu encourage kepada 12 pengintai ini. Di situ dikatakan tabahkanlah hatimu ya, dan juga sangat teliti apa yang harus dikerjakan oleh 10 pengintai itu.
10 dan 2 pengintai yang berbeda nanti hasilnya. Nah, kita melihat di ayat 25 sampai dengan 33 itu hasilnya. Nah, di situ dikatakan sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesi di padang gurun Paran. Jadi saudara, ketika mereka sudah melakukan observasi, mereka sudah melakukan tugasnya seperti yang dikatakan oleh Musa sebagai pemimpin tertinggi, maka langsung setelah 40 hari mereka datang menghadap kepada Musa, kepada Harun dan segenap umat Israel tentang hasil dari penyelidikan mereka, dan mereka di situ dikatakan membawa ya ayat 24 ya, satu tandan buah anggur ya. Jadi kalau kita melihat ini memang luar biasa. Nah, kita melihat hasilnya, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi ini sebetulnya kita melihat hasil daripada pengintaian mereka, ternyata tanah itu subur karena ya anggurnya itu ya di tandanya itu dipikul 2 orang, berarti kan anggurnya besar-besar ya. Mungkin ya mereka sangat berat karena buah anggur yang sangat subur. Memang luar biasa hasil dari tanah yang diselidiki oleh 12 pengintai. Nah, kita melihat dari ayat 21 sampai ke 33 tentang hasil apa yang sudah mereka selidiki dari cerita 10 pengintai dan 2 pengintai ya, karena ada 12. Di ayat 27 dikatakan mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami. Yaitu bagus ya, sudah melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya ya. Kadang orang mengatakan, wah ini orang ini baik begini-begini, tapi ya ini juga di sini dikatakan inilah hasilnya, hanya semuanya bagus, hasilnya berlimpah susu dan madu ya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan di sepanjang laut. Ya, jadi 10 pengintai itu mengatakan itu tanahnya berlimpah susu dan madu, hanya orangnya kuat-kuat ya, kotanya berkubu. Lalu apa yang dikatakan oleh 2 pengintai yang berbeda dari 10 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Di situ dikatakan, kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, ini saudara, sangat berbeda ya, apa yang dikatakan oleh 10 pengintai dan apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua. Dia bisa menenteramkan ketika bangsa itu mendengar, oh itu luar biasa, tapi kotanya berkubu, orangnya gede-gede, orangnya kuat-kuat. Kita jadi membuat ciut bangsa itu, hati bangsa itu. Tetapi di saat itu juga Kaleb tampil menenteramkan bangsa itu dengan mengatakan, tidak, kita pasti maju, memberikan encourage di tengah-tengah berita-berita yang busuk, berita-berita yang tidak sepenuhnya benar, sebab kita akan mengalahkannya. Nah saudara, lalu ayat 31, mereka 10 pengintai itu mengatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, yang 10 mengatakan, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk ya, yang 10 pengintai ini kabar buruk. Kemudian juga dikatakan
Bahkan bukan hanya kabar buruk, tapi kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, ya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dan juga kita lihat ada raksasa-raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Jadi ya, mengkedirkan diri sendiri, tidak melihat kepada Allah, janji Tuhan yang di awal di ayat yang pertama dikatakan negeri itu akan diberikan dan sudah diberikan kepada bangsa Israel, janji Tuhan. Kalau saudara nanti lihat di Ulangan pasal 1 ayat 21 itu Tuhan berfirman bahwa negeri itu sudah diberikan kepada bangsa Israel, dan Tuhan mengatakan jangan takut, ya, jangan patah hati di Ulangan pasal 1 ayat 21. Tetapi kalau kita melihat hasil daripada apa yang disampaikan oleh 10 pengintai itu sangat berbeda. Nah, saudara, kita melihat ada perbedaan di sini, ya saudara. Kita melihat kabar buruk yang disampaikan oleh mereka mengatakan bahwa orang-orang yang menduduki tanah Kanaan itu adalah orang yang kuat, sangat besar, ya, tidak bisa maju, kemudian juga perawakannya besar-besar. Nah, saudara, kita melihat bahwa ini satu hal yang membedakan antara 10 pengintai dengan yang 12 pengintai, yaitu kita melihat dari segi perspektif. 10 pengintai itu mengatakan, wah, mereka melihat raksasa, mereka melihat kota itu berkubu, mereka melihat, wah, semuanya itu raksasa-raksasa. Tapi 2 pengintai ini mengatakan, ya, tidak, kita pasti maju, kita pasti bisa. Nah, saudara, kita juga melihat bahwa 10 pengintai itu tidak beriman kepada janji Tuhan, kepada janji Allah yang sudah dikatakan jelas-jelas di ayat yang pertama, negeri itu sudah kuserahkan. Mereka tidak meyakini apa janji Tuhan. Seringkali orang sudah mengerti firman Tuhan, tapi ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan, yang dilihat itu masalahnya yang besar, tapi imannya menjadi kecil. Tapi kita melihat 2 pengintai itu memiliki iman yang besar, memiliki semangat optimis bahwa pasti bisa, bersama Tuhan, bersama dengan Yesus pasti bisa. Dan juga kita melihat bahwa perkataan mereka itu tidak membangun, ya. Yang 10 pengintai tidak membangun, tapi yang 2 pengintai ini membangun. Kita pasti bisa, kita pasti maju, kita akan maju. Nah, orang-orang yang beriman kepada Tuhan itu adalah seperti Yosua dan Kaleb, memiliki keberanian untuk terus beriman, ketaatan kepada janji Tuhan, melihat bahwa Tuhan itu lebih besar daripada masalah, daripada apa yang bisa kita lihat. Dan kita melihat hasilnya, yang satu menenteramkan, ya, Kaleb dan Yosua memberikan berita yang menenteramkan, tetapi 10 pengintai itu membuat kecil hati bangsa itu. Nah, saudara, kita melihat bahwa perlu kita melihat iman di dalam Yesus Kristus. Kita perlu perspektif kita menjadi sesuai dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan. Dan setiap berita apa yang kita sampaikan kepada orang lain perlu memberikan encourage, menenteramkan, tidak sebaliknya. Saya ingat suatu saat waktu, ya, anak kami sakit, ada seorang ibu yang menjenguk, ya, karena kebetulan ada luka di mata. Nah, ibu ini mengatakan, wah, harus hati-hati, jangan-jangan nanti bisa berakibat kepada fatal matanya. Nah, jadi nggak menenteramkan. Banyak seringkali kadang-kadang orang yang percaya itu tidak memberikan kepada perkataan yang benar kepada orang lain, tapi juga yang melemahkan. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan kita terus diingatkan tentang apa yang perlu kita lakukan sebagai pemimpin. Kita harus punya perspektif iman, punya perkataan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, dan kita terus punya iman yang besar. Seperti kita melihat
ketika kita naik pesawat, ya, kita melihat kebesaran Tuhan melalui semua ciptaan yang kita lihat di atas pesawat, sehingga kita bisa melihat bahwa masalah kita yang besar itu menjadi kecil karena kita melihat sesuai perspektif Allah. Amanatnya kita melihat bahwa Tuhan itu memerintahkan kita observasi dulu sebelum bertindak dan mengajarkan kepada para pemimpin untuk tetap beriman dan bertindak benar dan berkata benar. Dan aplikasinya, apakah saya sudah beriman kepada janji Tuhan ketika menghadapi masalah, dan apakah saya selalu berkata benar kepada orang lain dan menenteramkan orang lain. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan untuk kita terus beriman kepada janji Tuhan dan mengatakan kebenaran dan bertindak di dalam iman, sehingga hidup kita selalu berkemenangan. Kita pasti maju, kita pasti bisa bersama Tuhan, dan kita bisa mengalahkan segala pantangan dan kesulitan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, kita sambut satu lagu Janjimu Seperti Fajar pagi hari. Kita terus beriman dan katakan, seperti fajar pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri. Semua orang yang menggendongku. Cintamu memperaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti fajar yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biarlah pagi ini kita terus bersyukur ada janji-janji Tuhan yang membawa kita bergantung kepadanya, bertindak sesuai rencananya,
dan mengimani janjinya. Kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kemurahan-Mu, janji-janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan terus menyertai kami di dalam setiap langkah hidup kami. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan kami boleh mengatakan sesuai dengan janji Tuhan. Kami berkata yang benar di dalam nama Tuhan Yesus.